siang semuanya. Perlu kami sampaikan dan kami jelaskan di sini. Persidangan tadi berjalan dengan baik. Memang agak sedikit alot, ada beberapa pertanyaan dan juga penyampaian daripada persidangan tersebut. Tadi di persidangan itu kita sudah menghadirkan bukti surat dan juga saksi, dan juga kita menghadirkan ahli pidana, yaitu Bapak Prof. Jadi di surat kita sudah jelaskan semuanya apa yang menjadi bukti kita dan juga saksi fakta, yaitu ada pegawai hotel, ada orang yang menyaksikan perdamaian yang dilakukan di pengadilan Pancur Batu, dan juga ada beberapa saksi tambahan dari keluarga yang ikut melakukan penangkapan di Hotel Kristal. Itu kita sudah jelaskan tadi beberapa saksi, termasuk pegawai hotel yang menerangkan bahwasanya tidak ada terjadi penganiayaan yang dimaksudkan oleh kepolisian. Dan juga beberapa pertanyaan juga tadi terkait permohonan pra-pid ini kita sudah kupas bersama dengan ahli pidana, yaitu nanti bisa dijelaskan oleh ahli apa-apa saja yang dijelaskan. Silakan. Baik, selamat sore semua. Selamat sore Pak. Jadi saya melihat bahwa perkara ini sebenarnya tidak sah. Dan saya mengatakan bahwa ada terjadi apa yang disebut dengan prematur. Kenapa prematur? Karena sebenarnya belum tegas dinyatakan bahwa tersangka itu dipersangkakan dengan pasal berapa. Karena saya tengok di penetapan tersangka itu dia dipersangkakan pasal 170, Jumto pasal 351, tapi Jumto pasal 55. Sementara kita tahu bahwa pasal 170 itu ada beberapa ayat. Ayat 1 yang menyebabkan ada barang rusak, ayat 2 menyebabkan ada luka, ayat 3 menyebabkan orang meninggal. Ya. Begitu juga dengan pasal 351 bahwa bisa ada luka ringan, luka berat, dan bisa meninggal dunia. Jadi saya berpikir kalau pasal itu tidak dinyatakan dengan tegas, apakah pelanggaran pasal 170 ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3, saya pikir kalaupun ada bukti-bukti yang dikumpulkan, bukti-bukti permulaan, ke pasal mana dia? Dan kita tahu bahwa setiap pasal itu, pasal yang berbeda, ayat yang berbeda, itu unsur-unsurnya berbeda, berarti bukti-bukti berbeda. Dan saya berpikir bahwa ini ada keraguan dari pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka melakukan pelanggaran pasal berapa. Apakah 170 ayat 1, atau ayat 2, atau ayat 3. Lalu apakah pelanggaran pasal 351 ayat 1, ayat 2, atau ayat 3. Jadi ini kesimpulan saya. Ini terlalu prematur penetapan tersangka. Jadi sebenarnya saya sebagai ahli, supaya ini tidak berkepanjangan, sebenarnya lebih bagus dihentikan penyidikannya. Karena tidak jelas. Kalaupun ada bukti, tadi seperti visum ada katanya. Tapi kalau dilihat pasal 170 ayat 3 atau 351 ayat 3, itu kan bukan visum lagi, udah otopsi. Karena bisa menimbulkan meninggal dunia perbuatan itu. Penganiayaan atau pengeroyokan. Saya pikir itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Tapi tadi kata Pak PH, parpitnya nggak di parpit karena apa sudah dilanjutkan itu parpitnya? Perapitnya. Pak PH bilang tadi. Untuk Ya, perapit sendiri. kan sudah disidangkan tadi, dan sudah diperiksa sebagai ahli tadi. Oh gitu. Nah untuk harapannya sendiri Bang dengan kasus yang ini. Jadi saya pikir sebenarnya para penegak hukum itu harus arif dan bijaksana di dalam penegakan hukum, supaya kebenaran dan keadilan itu betul-betul di negara itu bisa ditegakkan. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan, di mana orang yang tidak bersalah dipidana pada akhirnya. Lebih bagus membebaskan 100 orang yang bersalah daripada memidana 1 orang yang tidak bersalah. Itu sebenarnya yang perlu dipegang, ya. Jadi sebenarnya harus hati-hati dan jeli, dan harus dipahami hakikat dari masing-masing pasal yang dipermasalahkan.
baik itu 170 ayat 1, 170 ayat 2, 170 ayat 3. Begitu juga 351 ayat 1, 351 ayat 2, dan 351 ayat 3. Itu kan unsur-unsurnya berbeda. Pasti bukti pun berbeda. Seperti katanya ada visum. Untuk orang meninggal kan bukan visum, tapi otopsi. Kan gitu. Jadi itu sebenarnya tidak tegas pasal yang dipersangkakan, akhirnya buktinya pun tidak tegas. Tidak. Makanya saya berpikir bahwa penetapan tersangka itu tidak sah karena pasalnya tidak tegas, buktinya pun dipengaruhi oleh pasal yang tidak tegas. Jangan-jangan buktinya juga tidak ada. Begitu. Dari Pak Ali ya. Ya. Nah, jadi pihak kepolisian itu apa tanggapan pihak polisi dari pihak Ali kan katanya tersangkanya sudah didudukan jadi tersangka. Nah, kenapa bisa jadi tersangka gitu Pak Ali? Ya sebenarnya kan kalau menurut aturan Aha. untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka Iya, didukung oleh minimal 2 alat bukti. betul. Ya, 2 alat bukti. Ya menurut KUHP kan gitu ya. Kan? Iya. Nah sekarang yang 2 alat bukti itu untuk pasal mana? Oh, betul. Sudah ada kan? Iya. Kan dia ditentukan pasal berapa yang dipersangkakan. Iya. Lalu 2 alat bukti yang melanggar mana? Mempersangkakan pasal 170 ayat 1 kah? Iya. Atau ayat 2 atau ayat 3? Iya. Atau 351 ayat 1 kah? Atau 2 atau 3? Nah ini yang belum jelas. Jadi makanya saya mengatakan penetapan tersangka terlalu prematur. Jadi harus dihentikan. Ini tadi kan yang penetapan tersangka ini Pak kan, apakah di sidang tadi apa tidak dipertanyakan bahwa polisi yang menyuruh Nah, bahwa pelaku ini menjadi tersangka, itu gimana Pak menurut hakim tadi? Kalau itu saya pikir itu udah fakta. oh, Nah, saya pikir nggak ranah saya. oke, Pak kasih ya Pak. Dari Pak. PH nggak ada memang PH. fakta Pak nggak bisa. Jadi begini, perlu saya jelaskan dan tegaskan sekali lagi di sini. Ketika mau menangkap maling ini tadi di Hotel Siap. Kristal, Iya. ada pemohon pra peradilan hari ini, mereka sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek. Ya. Ada polisi di situ Betul. dan polisi hadir menyaksikan penangkapan itu. Betul. Begitu. Artinya ada di sana polisi yang ikut. Ya. Dan tadi saksi hotel menerangkan bahwa tidak ada pemukulan itu. Lalu pemukulan yang di mana? Kapan? Kan begitu. Iya. Ini yang menjadi tanda tanya karena laporannya kan penangkapan 23 September 2025. Ada laporan mereka tanggal 26 September 2025. 3 hari ini siapa yang melakukan ini? Iya. Karena- Luka-lukanya tadi ya. Ya, karena fakta di persidangan tadi nggak ada mereka melakukan itu. Video pun ada videonya. Waktu penggerebekan ke penangkapan maling di hotel itu nggak ada mereka melakukan penganiayaan. Lalu penganiayaan yang mana yang dituduhkan? Betul. Supaya jelas-jelas perkara ini kita minta ya, marilah kita penegak hukum. Yang ada kita katakan ada, yang tidak kita katakan tidak. Mari kita seperti Prof menyampaikan tadi, kita ini orang hukum ini harus arif dan bijaksana untuk menangani persoalan ini. Betul. Ya, makasih Pak PH.